Ada tim khusus untuk memelihara isu. Lalu siapa yang membuat isu ijazah ini dan siapa pula yang berselancar di atas gelombang ijazah ini? Dan kita akan simak pembahasannya bersama dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis Rizal Fadilah dalam program Sindo Sore kemarin bersama dengan rekan kami Herjuno Syahputra. Saya tadi telepon ke Bang Norman. Ya. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah bicara itu ya. Itu dari versi dia. Tadi pagi saya telepon dia. Terus bahwa sepengetahuan saya, Taroto ada, saya nggak tahu itu, ya kan? Karena apa? Kalau ada tim berarti paling tidak saya ini kan yang boleh dikatakan yang terdepan, yang diancam-ancam orang mau dibunuh juga. Pastikan saya pasti diikut sertakan. Jadi selama ini nggak ada dan kita ketahui sejak Pak Jokowi muncul di gubernur ataupun Pilpres 2014, isu-isu pembusukan atau isu-isu tidak benar mengenai Pak Jokowi ini anak PKI, Pak Jokowi anak Gerwani, Pak Jokowi ini agamanya bukan Muslim, dan sebagainya itu sudah dihembuskan, ya kan? Termasuk isu mengenai orang tua Pak Jokowi dan sebagainya. Intinya Pak Jokowi PKI, ya kan, kita tahu masa Pak Jokowi lahir tahun 61, PKI meletus tahun 65, kok anak umur 4 tahun jadi PKI ya. Itu kan isu nggak benar, memang sudah dihembuskan. Dan selama ini tidak pernah ada tim untuk mengelola itu, kecuali tim hukum ya. Dalam hal ini 2014 itu kebetulan saya bersama tim hukum yang melaporkan obor rakyat. Bang Sylvester. Termasuk sekarang ini tim hukum yang melaporkan mengenai ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, intinya itu. Jadi kalau apa yang dikatakan Saudara Norman tadi, dia sudah membantah bahwa dia tidak mengatakan itu. Tapi dan Bang saya Sylvester, pun secara logika, kalau betul-betul ada pasti saya dilibatkan. Bang Sylvester, izin saya potong. Anda tadi sudah nelpon Bang Norman seperti itu. Beliau membantah, tidak menyebutkan itu. Tapi kalau tadi dari tayangan sebelum kita dialog, Norman jelas menyebutkan bahwa ada tim khusus. Terus beliau juga pernah bertanya sama Pak Jokowi langsung dan disebutkan biarin aja untuk menaikkan rating saya. Itu gimana tuh? Ya, berarti dia berbohong ya, Bang ya. Dan saya sesalkan itu. Dan memang Bang Norman ini bukan orang yang intinya untuk pelaporan itu. Karena kan pelaporan itu dilakukan oleh teman-teman pengacara ya. Jadi makanya saya juga tidak yakin. Karena apa? Karena selama saya dan teman-teman atau saya sendiri ketemu Pak Jokowi nggak ada membuat tim itu ya. Makanya saya bilang tadi, kalau ini kan mungkin Bang Norman ini merasa dia cinta atau dia merasa paling dekat dengan Pak Jokowi. Dia bicara ke media seolah-olah bahwa ini loh saya yang dekat dengan Pak Jokowi yang menanyakan langsung. Jadi ibaratnya nggak ada ya, dia bohong ya. Slip tang ya Bang ya. Kepleset dikit karena kalau tadi saya telepon dia mengatakan oh benar ya kan, tadi bahkan dia minta maaf. Dia bilang Adinda, dia kan lebih tua dari saya minta maaf, tapi dia bilang dia nggak ngomong. Nah itu kan berarti kan dia berbohong di situ. Bang Sylvester, Bang Rizal, sebelum saya ke Bang Rizal, kita coba putar lagi nih kira-kira Ketua Perjuangan Rakyat Nusantara, ini Bang Norman Hadinegoro ngomong apa tadi, kita simak bersama, kita ulang lagi biar lebih jelas berikut ini. Saya tanya langsung, ya kan, bahwa di Pak Jokowi itu ada tim khusus mereka itu. Tim khusus untuk? Ini masalah negara kecil lah, jadi bagaimana ininya? Saya tanya tentang itu. Jawabannya juga di luar dugaan saya. Gimana Pak? Di luar jangkauan, iya. Biarkan aja. Itu menaikkan rating saya. Itu berarti. Tidak ada konsultannya yang membahas khusus. Sudah lah, ini sudah. Berarti di maintenance ya? Wow. Makanya ini ya benar kalau sampai 2029 nggak hilang dong nih. Apanya? Ya isu ini karena kan ada tim yang melola itu kan. Ada tim, begini, ini negara ya. Kadang-kadang kalau nggak ada isu dibikin isu lah. Iya. Lu punya gawe nih temen nih. Iya.
Biar rame ya. Supaya nyaman, gawenya kita bikin isu beginian. Ini biasa. Benar nggak? Iya, betul. Oke, Bang Sylvester, tadi itu pernyataannya. Ya, silakan. saya nggak bisa membantah bahwa dia bicara itu. Berarti tadi sebelum saya telepon dia itu kan belum ada nih, saya belum lihat. Jadi memang berarti saudara Norman ini berbohong kepada saya. Dia mengatakan dia nggak pernah bicara itu. Tapi kalau kenyataan secara logika saya bahwa Pak Jokowi tidak mempunyai tim itu. Kalau Pak Jokowi mempunyai tim itu paling tidak saya ini yang termasuk garda terdepan, ya kan? Mungkin Pak Rizal juga tahu, ya kan? Bahkan saya sekarang mau diancam-ancam dibunuh dan sebagainya. Nggak mungkin saya nggak dilibatkan, gitu loh. Baik. Ya, jadi intinya saya melihat dari sini aja saudara Norman sudah berbohong, ya kan? Kepada saya dia bilang dia tidak bicara. Ternyata ada video ini yang baru kita putar. Baik, gitu loh. Jadi memang ya itulah kadang-kadang kawan ini kan merasa kawan-kawan merasa beliau yang paling dekat dengan Pak Jokowi, beliau yang paling hebat. Bang Sylvester, Ya, saya dapat poinnya. Saya gariskan bahwa menurut saya, sepengetahuan saya sih tidak ada tim yang seperti itu. Baik, Bang Sylvester. Saya ke Bang Rizal langsung, Bang Rizal. Tadi kita lihat pernyataan Bang Norman dan juga dari pernyataan Bang Sylvester bahwa ya tadi membantah. Kalau dari Anda sendiri, Bang Rizal, Anda percaya terkait ini atau mungkin Bang Rizal juga tim yang dimaksud mungkin Bang Rizal dibayar berapa mungkin? Iya Bang Juno, saya kira sudah dijelaskan sebetulnya oleh Bang Sylvester ya bahwa yang disampaikan via telepon tadi ternyata bohong, gitu kan, membohongi Bang Sylvester. Dari ekspresinya Bang Norman itu sangat serius sekali gitu. Dan seperti sangat meyakinkan akan keberadaannya gitu ya. Tapi Bang Sylvester tadi sudah mengatakan tidak ada gitu kan tim itu. Memang sebenarnya kalau ada pun itu merugikan Pak Jokowi sendiri sebetulnya. Itu bakal bukannya ratingnya naik, tapi ratingnya bisa anjlok gitu kan kalau kasus seperti ini di maintenance gitu kan, sesuatu yang tidak konstruktif gitu. Jadi apakah memang Bang Norman tadi betul gitu kan punya informasi yang valid mengenai keberadaan tim seperti itu, atau dia hanya sekedar menunjukkan kapasitas dirinya yang dekat dengan Pak Jokowi seperti yang sampaikan Pak Sylvester gitu ya. Saya kira itu di internal perlu mendapat kajian lebih dalam gitu, dan itu bagi publik tentu saja menjadi fenomena itu kan, bener nggak ya gitu kan, atau saling membohongi nggak ya jadi akhirnya kan menunjukkan tadi ratingnya makin anjlok gitu kalau menurut saya, kalau memang itu permainan gitu. Saya kira ini seharusnya bukan Bang Rizal, tapi kalau kita korelasikan dengan pernyataan Bang Norman tadi, mungkin dengan ada pernyataan itu lalu asumsi publik bukan, oh jangan-jangan Bang Rizal, Bang Roy dibayar gitu untuk mengangkat. Saya kira tidak ke sana relevansinya gitu kan, itu di internal. Itu maintenance-nya di internal gitu kan, di lingkarannya Pak Jokowi, bukan di luar. Oh kalau di lingkungan luar mah ya saya kira tidak ada konten pembayaran dan sebagainya. Saya kira berbedalah dengan Pak Jokowi yang cukup kuat gitu kan pendanaannya, yang sebagaimana orang mengetahui gitu kan. Tapi kalau di yang luar mah ada ingin mencari kebenaran saja, benar enggak ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, hanya itu saja gitu kan. Bahkan kadang-kadang dengan segala pengorbanan yang sifatnya pribadi untuk memperjuangkan pembuktian dari kebenaran itu gitu kan. Sebetulnya kita merepresentasi juga publik yang ingin tahu, sebenarnya mah sederhana saja kok, ingin tahu benar enggak ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu.